Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi pada mata kuliah Ekonomi Manajerial yang pada kali ini kami kelompok 7 akan memaparkan materi tentang teori produksi. Untuk kelompok 7 sendiri yang beranggotakan saya sendiri Herman, Ulfan Anggani, Bella Sinta, Priska Triwardani, dan Cici Winarti. Untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Bella Sinta. Kepada saudari Bella Sinta dipersilakan. Materi yang pertama yaitu return to scale atau skala hasil produksi, merupakan perubahan skala output atau hasil produksi akibat dari penggandaan input atau faktor produksi yang digunakan. Ada 3 kemungkinan hasil produksi yang terjadi akibat penggandaan input. Kemungkinan tersebut yaitu skala hasil konstan, skala hasil menurun, dan skala hasil meningkat. Skala hasil konstan yaitu atau constant return to scale yaitu kondisi di mana penggandaan input yang digunakan perusahaan akan memberikan penggandaan output atau hasil produksi yang sama. Misalnya, perusahaan menggandakan input atau faktor produksi yang digunakan menjadi 2 kali lipat atau lebih banyak dari sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu skala hasil menurun, decrease return to scale, yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan, namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Bila pada contoh perusahaan roti yang menggandakan input menjadi 2 kali lipat di atas, skala hasil menurun akan terjadi bila skala outputnya kurang dari 2 kali lipatnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu skala hasil meningkat atau increase return to scale, yaitu kondisi di mana skala penggandaan input mengakibatkan perubahan skala penggandaan output yang lebih besar. Misalnya output yang digunakan ditambah menjadi 2 kali lipat, ternyata outputnya ditambah menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan fungsi produksi empiris dan metode pengadaan input, di mana fungsi produksi yang secara umum digunakan dalam estimasi adalah fungsi pangkat dari bentuk Q sama dengan A, K, L, B, di mana Q, K, dan L mengacu pada kuantitas output modal dan tenaga kerja. A dan B adalah parameter yang akan diestimasi secara empiris. Persamaan di atas sering disebut sebagai fungsi produksi, Cobb-Douglas atau Cobb-Douglas Production Function. Sebagai penghormatan terhadap Charles W. Cobb dan Paul H. Douglas yang memperkenalkannya pada tahun 1920-an. Di mana fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai beberapa ciri yang berguna. Pertama, produk marginal dari modal dan produk marginal dari tenaga kerja tergantung pada kuantitas dua-duanya, baik kuantitas modal maupun kuantitas tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Kedua, pangkat K dan L yaitu A dan B mencerminkan secara berturut-turut bahwa elastisitas tenaga kerja dan modal terhadap output X dan EL, dan jumlah dari pangkatnya yaitu A plus B mengukur skala hasil. Yang ketiga, fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diperoleh dengan estimasi melalui analisis regresi dan mentransformasikannya menjadi in Q sama dengan in A plus A in K plus B in L. Keempat atau terakhir, fungsi Cobb-Douglas dapat dengan mudah dikembangkan dengan menggunakan lebih dari dua input. Misalnya modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam atau modal, tenaga kerja produksi, dan tenaga kerja non-produksi. Selanjutnya yaitu metode pengadaan input. Di sini peran manajer adalah untuk mencari metode yang sesuai untuk memperoleh material atau input yang digunakan untuk produksi barang yang diharapkan dapat meminimalisasi biaya produksi. Namun, terkadang manajer menghadapi masalah untuk menentukan cara optimal untuk pembelian material.
Selain itu, suatu perusahaan juga menghadapi permasalahan terkait tenaga kerja yang kurang memiliki komitmen untuk bekerja demi tujuan perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode dalam pembelian material atau input. Proses pembelian material merupakan salah satu aktivitas penting dalam suatu supply chain dan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada kinerja suatu perusahaan. Dalam hal ini, manajer dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh material yang dibutuhkan pada saat proses produksi perusahaannya. Di antaranya adalah 1. Spot exchange. Manajer dapat memperoleh material dengan menggunakan spot exchange. Menurut Bay, pada tahun 2009 menjelaskan bahwa metode ini terjadi ketika pembeli dan penjual material bertemu dan melakukan transaksi pertukaran atau jual beli tanpa adanya ikatan kontrak formal. Dalam spot exchange ini terdapat keuntungan dan kelemahan tersendiri. Nah, untuk keuntungannya itu, manajer tidak diperlukan untuk membuat ikatan kontrak formal, sehingga manajer dapat dengan mudah dan fleksibel mengubah kuantitas dan jenis-jenis input yang dibeli berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, untuk kelemahannya, manajer mungkin saja mendapatkan harga yang lebih mahal karena tidak adanya hubungan kedekatan kerjasama antara manajer sebagai pembeli dan pemasok. Selain itu, kualitas material pun dapat mengalami perubahan karena pemasok yang berbeda-beda. Nah, metode ini dapat digunakan oleh mereka yang memiliki spesialisasi dalam memproduksi input menjadi output. Nah, kemudian yang kedua adalah mendapatkan material dengan ikatan kontrak. Nah, berbeda dengan spot exchange, pada metode ini manajer memperoleh material atau input yang dibutuhkan dengan menggunakan kontrak yang telah disepakati oleh pembeli dan pemasok. Nah, di mana kontrak ini bersifat formal dan legal. Dalam sebuah kontrak terdapat istilah yang mana kedua belah pihak setuju untuk bekerja sama pada suatu periode tertentu. Nah, pada metode ini terdapat keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya, dengan menggunakan metode kontrak, perusahaan dapat menspesialisasikan dan memfokuskan kegiatannya yang memberikan added value karena untuk hal material telah diambil oleh perusahaan lain. Nah, sedangkan untuk kelemahannya, metode ini bisa jadi akan menjadi mahal karena untuk membuat sebuah kontrak dibutuhkan biaya legal atau notaris dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menuliskan spesifikasi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak secara detail. Kemudian yang ketiga adalah memproduksi input secara internal atau vertical integration. Nah, pada metode ini manajer juga dapat memilih untuk membuat sendiri materialnya atau input yang dibutuhkan untuk produksi dalam perusahaannya secara internal. Nah, contohnya adalah misalnya ada seorang penjahit yang memutuskan untuk memproduksi kain sendiri yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baju. Nah, oleh karena itu, ia mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kain tersebut. Nah, dalam hal ini, ketika seorang atau sebuah perusahaan memilih untuk memproduksi material secara internal tanpa adanya supplier perusahaan lain, maka ia melakukannya dan disebut dengan vertical integration. Nah, materi selanjutnya adalah biaya transaksi. Biaya transaksi ini adalah biaya yang harus dibayar oleh pebisnis setiap kali memproses pembayaran untuk transaksi pelanggan. Nah, biaya transaksi ini biasanya bervariasi antara
antar penyedia layanan. Biasanya dikenakan biaya kepada pebisnis mulai dari 0,5% hingga 5% dari jumlah transaksi ditambah biaya tetap tertentu. Biaya transaksi juga menggambarkan biaya yang harus perusahaan bayar setiap kali memproses transaksi kartu debit ataupun kartu kredit. Nah, setiap penyedia layanan pebisnis menilai biaya spesifiknya secara sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai golongan-golongan biaya transaksi. Untuk golongan-golongan biaya transaksi tersendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya untuk mencari spoiler yang bersedia dan mampu untuk menjual material yang diharapkan. Yang kedua, biaya untuk bernegosiasi tentang harga. Dapat kita ambil contoh yaitu misalnya biaya kesempatan, biaya legal, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu investasi dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi untuk terjadinya transaksi. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi investasi khusus. Implikasi investasi khusus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu investasi khusus. Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal untuk meningkatkan kekayaan investor melalui jenis distribusi, jenis investasi demi memperoleh royalti, dividen, atau imbal hasil. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan aset kekayaan, penerapan gaya hidup hemat, serta memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Menyinggung soal jenis, investasi dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan besaran nilai investasi, jangka waktu, dan skalanya. Yang kedua yaitu implikasi dari investasi khusus. Menurut Bowersox et al. 2012, beliau mengungkapkan bahwa implikasi dengan adanya investasi khusus yang dilakukan suatu perusahaan lebih mengarah pada meningkatnya biaya-biaya transaksi karena investasi khusus dapat mengarah pada costly bargaining, underinvestment, dan hold-off atau opportunity problem. Nah, untuk costing bargaining, beberapa perusahaan bekerja sama dan membuat investasi khusus karena beranggapan bahwa tidak semua supplier mampu menyediakan material atau output yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu underinvestment. Underinvestment terjadi ketika level investasi khusus yang dilakukan adalah di bawah rata-rata level optimal. Dan yang terakhir yaitu hold-up problem. Hal ini terjadi ketika investasi khusus harus dibuat untuk memperoleh material atau input, pembelian atau penjualan justru mencoba untuk mengambil kesempatan singkat yang ada dari investasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengadaan input yang optimal. Metode minimalisasi biaya akan bergantung pada adanya jual beli hubungan khusus. Metode ini dilakukan oleh manajer untuk memperoleh input dengan biaya minimal. Ada 3 metode atau alternatif yang dapat dilakukan oleh manajer dalam memperoleh input dengan biaya minimal. Yang pertama, pembelian secara langsung di pasar atau spot exchange. Pembelian langsung di pasar adalah cara yang paling mudah bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan input untuk melakukan suatu proses produksi. Hanya saja akan ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya apabila akuisisi sebuah input memerlukan investasi khusus yang cukup besar. Pembelian langsung di pasar kemungkinan akan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi karena masalah oportunisme, biaya tawar-menawar, dan investasi yang tidak ekonomis. Dengan demikian, tentu manajer harus mempertimbangkan alternatif selain pembelian langsung di pasar jika input memerlukan investasi khusus yang sangat penting. Yang kedua, kontrak. Dengan adanya kemungkinan masalah hold up dan keharusan untuk selalu menawar harga setiap kali akan membeli input, strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah dengan cara memperoleh input dari pemasok tertentu atas dasar sistem kontrak yang disusun dengan tepat. Yang ketiga, integrasi vertikal. Ketika investasi khusus menimbulkan biaya-biaya transaksi akibat dari adanya oportunisme biaya,
tawar-menawar yang tinggi atau investasi yang tidak ekonomis. Dan ketika produk yang dibeli sangat kompleks atau lingkungan ekonomi dilingkungi ketidakpastian, pencapaian kesepakatan kontrak akan sangat mahal atau bahkan tidak mungkin dibuat. Pilihan yang tersisa bagi perusahaan hanyalah memiliki sebuah sarana untuk memproduksi input secara internal. Proses ini disebut dengan integrasi vertikal karena perusahaan menjadi bergerak naik kegiatan produksi hulu guna produksi input dasar. Materi yang terakhir yaitu trade-off ekonomis. Dalam trade-off ekonomi, metode untuk meminimalisir biaya untuk memperoleh input bergantung pada karakteristik input tersebut. Pengertian trade-off sendiri adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil.